Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Aryus Horror Story. Pada kisah kali ini saya akan membacakan sebuah pengalaman menyeramkan yang dikirimkan oleh salah satu pendengar. Sebuah kejadian yang membuatnya trauma dan tidak pernah lagi berani melewati sebuah jembatan tua sendirian di tengah malam. Sebelum mendengarkan, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Inilah kisah yang berjudul Teror Arwah Penunggu Jembatan Tua. Selamat mendengarkan. Namaku Ardi. Saat kejadian ini terjadi, usiaku 24 tahun. Aku bekerja sebagai kurir yang mengantar paket ke beberapa kecamatan di daerah tempatku tinggal. Jam kerjaku tidak menentu, kadang sore sudah pulang, tapi tidak jarang juga harus menyelesaikan pengantaran sampai larut malam. Aku tinggal di sebuah kampung yang jaraknya sekitar 30 menit dari kota kecil tempatku bekerja untuk sampai ke rumah. Ada dua jalur yang bisa dilewati. Jalur pertama memutar cukup jauh, tapi ramai karena melewati jalan utama. Jalur kedua lebih dekat dan bisa memangkas waktu hampir 15 menit. Masalahnya, jalur itu harus melewati sebuah jembatan tua yang sudah berdiri sejak lama. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita tentang jembatan itu. Katanya, kalau lewat tengah malam jangan pernah berhenti di atas jembatan. Jangan menoleh kalau ada yang memanggil. Dan kalau melihat seseorang berdiri sendirian di tengah jembatan, lebih baik terus jalan meskipun orang itu terlihat seperti sedang membutuhkan pertolongan. Dulu aku cuma menganggap itu cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Buktinya, selama bertahun-tahun, aku sering melewati jembatan itu dan tidak pernah mengalami apa-apa. Jembatan tersebut terbuat dari besi tua dengan lantai semen yang mulai retak di beberapa bagian. Di bawahnya mengalir air sungai yang cukup besar. Airnya keruh dan arusnya lumayan deras, terutama saat musim hujan. Di sisi kanan dan kirinya tumbuh pohon bambu yang lebat. Kalau malam, suara bambu yang bergesekan tertiup angin sering terdengar seperti bisikan orang. Malam itu, aku baru menyelesaikan pengantaran terakhir sekitar pukul 11 lewat. Badanku terasa pegal karena sejak pagi hampir tidak ada waktu istirahat. Aku sempat berpikir untuk pulang lewat jalan utama, tapi rasa lelah membuatku memilih jalur yang lebih dekat. Saat memasuki jalur menuju jembatan tua, suasana mulai terasa berbeda. Jalanan sangat sepi, tidak ada kendaraan lain, tidak ada warga yang masih berkumpul di warung. Bahkan, rumah-rumah yang kulewati sudah gelap. Aku sempat melirik jam di dashboard motor, pukul 23 lebih 18 menit. Sebentar lagi sampai rumah, gumamku mencoba menyemangati diri sendiri. Semakin dekat dengan jembatan, entah kenapa perasaanku mulai tidak nyaman. Padahal malam itu tidak ada hal aneh yang terlihat. Lampu penerangan di ujung jembatan masih menyala redup seperti biasanya. Aku menggeleng pelan, mungkin cuma karena capek. Begitu roda motorku mulai menginjak badan jembatan, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku merasa seperti sedang diperhatikan seseorang. Perasaannya aneh sekali. Seolah ada sepasang mata yang mengikutiku setiap gerakanku dari kegelapan di sekitar sungai. Aku mencoba bersikap biasa, tatapanku tetap lurus ke depan sambil mempercepat laju motor sedikit demi sedikit. Namun, saat berada tepat di tengah jembatan, terdengar suara pelan di belakangku. Mas, aku langsung menoleh ke spion. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Padahal aku yakin sekali, barusan ada seseorang yang memanggilku. Aku menelan ludah, lalu mencoba berpikir logis. Mungkin aku salah dengar. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dengan nada lirih seperti meminta tolong. Mas, tunggu sebentar. Tanganku yang memegang gas motor mendadak dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak sering melewati jembatan itu, aku benar-benar merasa takut. Jujur saja, saat suara itu terdengar untuk kedua kalinya, aku hampir menghentikan motor secara refleks. Suara perempuan, pelan, terdengar seperti seseorang yang sedang kelelahan dan meminta bantuan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk berhenti.
Aku justru memutar gas lebih dalam dan keluar dari area jembatan secepat mungkin. Baru setelah jaraknya sekitar 100 meter dari jembatan, aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Lampu motor menerangi sebagian jalan yang baru kulewati. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku menarik napas panjang. Ah, mungkin cuma perasaanku, pikirku. Malam itu aku berhasil sampai rumah tanpa kejadian lain. Meski begitu, aku tetap sulit tidur. Entah kenapa, suara perempuan yang memanggil tadi terus teringat di kepalaku. Keesokan harinya, saat sedang nongkrong di warung dekat tempat kerja, aku menceritakan kejadian itu kepada beberapa teman. Awalnya mereka tertawa, namun salah satu temanku yang bernama Dani malah terlihat serius. Lewat jam 11, tanyanya. Iya, di jembatan tua itu. Aku mengangguk. Dani saling pandang dengan dua teman lainnya sebelum akhirnya berkata pelan. Sudah banyak yang dengar suara itu. Aku langsung tertarik. Maksudnya? Dani kemudian bercerita kalau beberapa warga pernah mengalami hal serupa. Ada yang mendengar perempuan menangis. Ada yang mendengar suara meminta tolong dari arah sungai. Bahkan, ada pengendara yang mengaku melihat perempuan berdiri di tengah jembatan pada malam hari. Katanya, memakai pakaian putih kusam dengan rambut panjang menutupi wajah. Aku cuma tersenyum tipis. Walaupun merintih, aku masih mencoba berpikir rasional. Mungkin cuma cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Namun, 3 hari setelah kejadian itu, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Malam itu aku kembali pulang larut, sekitar pukul setengah 12. Awalnya aku berniat memutar lewat jalan utama. Tapi karena gerimis mulai turun, aku memilih jalur tercepat seperti biasa. Saat mendekati jembatan tua, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis mulai turun dari area sungai. Lampu tua di ujung jembatan terlihat samar-samar di balik gerimis. Aku mencoba fokus mengendarai motor. Jangan mikir macam-macam. Jangan ingat cerita Dani. Begitu masuk ke jembatan, aku merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bukan dingin karena hujan, melainkan dingin yang membuat kulit meremang. Aku menatap lurus ke depan, dan saat itulah aku melihat sesuatu. Ada seseorang berdiri di tengah jembatan, sekitar 30 meter di depanku. Sosok perempuan, diam, tidak bergerak, kepalanya menunduk. Aku refleks mengurangi kecepatan motor. Dalam pikiranku, mungkin ada warga yang kehujanan atau membutuhkan bantuan. Namun, semakin dekat, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Perempuan itu berdiri tepat di tengah jalan. Tidak berusaha menepi, tidak mengangkat kepala, tidak bergerak sedikit pun. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku membunyikan klakson sekali. Tidak ada respon. 2 kali tetap diam. Gerimis semakin deras. Aku kini hanya berjarak sekitar 10 meter darinya. Dan saat itulah perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup rambut yang basah. Tapi ada satu hal yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Kakinya, aku melihat dengan jelas. Tubuh perempuan itu tidak menapak di lantai jembatan. Tubuhnya menggantung beberapa senti di atas permukaan jalan, seolah-olah sedang melayang. Saat menyadari itu, seluruh tubuhku langsung kaku. Tanganku gemetar hebat. Aku bahkan kesulitan menarik napas. Lalu bertahan. Perempuan itu mulai mengangkat satu tangannya, seakan sedang memanggilku untuk mendekat. Dan pada saat yang bersamaan, terdengar suara yang sangat familiar. Suara yang pernah kudengar beberapa malam sebelumnya. Mas, tolong aku. Saat itulah aku sadar, apapun yang sedang berdiri di depanku malam itu bukan manusia. Begitu menyadari sosok di depanku bukan manusia, aku langsung memutar gas motor sekuat tenaga. Aku tidak peduli lagi dengan jalan yang licin karena hujan. Yang ada di pikiranku saat itu cuma satu, pergi sejauh mungkin dari jembatan itu. Mesin motorku meraung keras saat melaju melewati sosok perempuan tersebut. Aku tidak berani menoleh, bahkan aku memejamkan mata sepersekian detik ketika melintas di sampingnya. Aku takut melihat wajahnya, sangat takut. Beberapa detik kemudian, aku berhasil keluar dari area jembatan. Namun anehnya, rasa takutku tidak berkurang, justru semakin besar. Karena hawa dingin yang kurasakan masih ada. Padahal,
Jarakku dari jembatan sudah cukup jauh. Tanganku mulai gemetar di atas stang motor. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi. Mungkin karena hujan. Mungkin aku salah lihat. Aku terus mengulang kalimat itu dalam hati. Tapi saat melihat spion sebelah kiri, tubuhku langsung membeku. Di kursi belakang motorku ada bayangan hitam, samar, seperti seseorang yang sedang duduk membonceng. Aku refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat kulihat lagi ke spion, bayangan itu juga hilang. Dadaku naik turun tidak beraturan. Aku mulai merasa panik. Perjalanan menuju rumah yang biasanya terasa singkat, malam itu terasa sangat panjang. Setiap beberapa menit, aku selalu mengecek spion, takut melihat sesuatu muncul lagi. Untungnya, tidak ada hal aneh sampai aku tiba di rumah. Aku langsung masuk dan mengunci pintu. Ibuku yang belum tidur sempat heran melihat wajahku yang pucat. "Kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Bu. Kecapean." Aku memilih tidak menceritakan apa yang terjadi, karena aku sendiri belum yakin dengan apa yang kulihat. Malam itu aku mencoba tidur lebih awal, namun sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara aneh dari luar rumah. Tok, 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 seperti ada seseorang mengetuk jendela kamarku. Awalnya, aku mengira itu ranting pohon yang terkena angin. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas. Aku melirik jam di ponsel, pukul 02 lebih 13 menit. Siapa yang mengetuk jendela tengah malam begini? Dengan rasa penasaran, aku bangkit dari tempat tidur. Perlahan, aku mendekati jendela kamar. Jendelaku menghadap ke halaman samping rumah yang gelap. Aku membuka sedikit tirai, dan saat itulah aku hampir berteriak. Di luar jendela ada seseorang perempuan berdiri diam. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah, persis seperti sosok yang kulihat di jembatan. Jaraknya hanya sekitar 1 meter dari kaca. Aku mundur sampai menabrak lemari. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak berani membuka jendela. Aku juga tidak berani berteriak. Yang kulakukan hanya menatap sosok itu dari kejauhan. Lalu berlahan, perempuan itu mengangkat kepalanya. Meski wajahnya masih tertutup rambut, aku bisa melihat senyumnya. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Kemudian terdengar suara pelan dari balik kaca. "Mas, aku sudah sampai." Aku langsung menutup wajah dengan selimut dan membaca doa sekuat kuingat. Aku tidak tahu berapa lama aku seperti itu. Mungkin beberapa menit, mungkin 1 jam. Yang jelas ketika azan subuh terdengar dari masjid, aku memberanikan diri melihat ke jendela lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Aku pikir semuanya selesai. Aku pikir apapun yang kulihat malam itu hanya gangguan sesaat. Tapi aku salah. Karena sejak malam tersebut, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi hampir setiap hari. Dan semuanya mengarah pada satu hal yang mengerikan. Sepertinya ada sesuatu dari jembatan tua itu yang telah mengikutiku pulang. Sejak kemunculan sosok perempuan itu di depan jendela kamarku, hidupku mulai berubah. Awalnya aku mencoba menganggap semua itu hanya karena kelelahan dan pikiranku yang terlalu terpengaruh cerita-cerita warga. Tapi semakin hari, kejadian yang kualami semakin sulit dijelaskan dengan logika. Setiap malam, aku selalu merasa tidak sendirian. Kadang saat sedang berbaring di kamar, aku mendengar suara langkah kaki berjalan pelan di teras rumah. Sret, sret, sret. Seperti seseorang sedang menyeret sendal. Saat aku keluar untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga beberapa kali aku mendengar suara perempuan menangis dari arah belakang rumah sekitar pukul 1 atau 2 dini hari. Suara itu sangat lirih, seperti orang yang sedang menahan kesedihan yang dalam. Aku mencoba membangunkan ayah dan ibuku untuk memastikan. Namun anehnya, mereka tidak mendengar apapun. Hanya aku yang mendengarnya. Keadaan semakin memburuk ketika aku mulai bermimpi tentang sosok perempuan itu. Mimpinya selalu sama. Aku berdiri sendirian di atas jembatan tua. Kabut tebal menutupi seluruh area sungai. Lalu dari arah kejauhan,
perempuan itu berjalan mendekat, perlahan, pelan sekali, dan setiap kali jaraknya tinggal beberapa meter. Aku selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi itu terus berulang selama hampir seminggu. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Suatu sore sepulang kerja, aku menemui seseorang warga tua yang rumahnya tidak jauh dari jembatan. Namanya Pak Rahman. Usianya sekitar 70 tahun dan sudah tinggal di sana sejak muda. Saat aku menceritakan semua kejadian yang kualami, wajah Pak Rahmat langsung berubah serius. Beliau berdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu melihat perempuan itu ya?" Aku langsung mengangguk. Pak Rahman kemudian bercerita sesuatu yang selama ini jarang dibahas warga. Menurut beliau, sekitar 15 tahun sebelum pernah terjadi kecelakaan tragis di jembatan itu. Seorang perempuan muda bernama Rina mengalami kecelakaan motor saat hujan deras. Saat itulah, malam hari dan kondisi jalan sangat licin. Motor yang dikendarinya tergelincir lalu menabrak pembatas jembatan. Tubuhnya terjatuh ke sungai. Karena arus sangat deras, jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian jauh dari lokasi kejadian. Namun yang membuat kisah itu menyeramkan bukan kecelakaannya, melainkan kejadian setelahnya. Beberapa warga mengaku sering melihat sosok perempuan berdiri di tengah jembatan saat malam. Ada yang mendengar suara meminta tolong. Ada pula yang mengaku melihat perempuan tersebut berjalan di pinggir sungai sebelum menghilang begitu saja. Aku mulai merasakan tenggorokanku kering. Semua ciri yang disebutkan Pak Rahmat sangat mirip dengan sosok yang kulihat. Sebelum pulang, beliau memberikan satu nasihat. Kalau nanti dia muncul lagi, jangan pernah ikuti kemana dia pergi. Aku mengangguk meski belum memahami maksudnya. Namun malam berikutnya, aku akhirnya mengerti. Sekitar pukul 12 malam, aku kembali terbangun dari tidur. Kali ini bukan karena suara ketukan, melainkan karena suara perempuan yang memanggil namaku jelas sekali, tepat di luar kamar. "Ardi." Aku langsung duduk, seluruh rumah gelap dan sunyi. Lalu suara itu terdengar lagi. "Ardi." Aku menelan ludah, entah kenapa kakiku seperti bergerak sendiri menuju jendela. Saat tirai kubuka sedikit, aku melihat sosok perempuan itu berdiri di halaman rumah. Dia menatap ke arah kamarku. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku mengikutinya. Yang membuatku merinding. Setelah itu ia berbalik dan mulai berjalan menuju jalan desa yang mengarah ke jembatan tua. Saat itu pikiranku terasa kosong. Aku seperti tersihir. Tanpa sadar, aku membuka pintu rumah dan mulai berjalan mengikuti sosok tersebut. Langkah demi langkah, semakin jauh dari rumah, semakin dekat menuju jembatan tua. Dan baru ketika aku melihat siliut besi jembatan di kejauhan, aku tersadar sepenuhnya. Aku berhenti, jantungku berdegup sangat keras. Karena saat itu aku sadar, aku sedang berdiri sendirian di jalan, tengah malam, dan sosok perempuan yang kuikuti tadi sudah tidak terlihat lagi di depan, melainkan berdiri tepat di belakangku. Saat menyadari sosok itu berada tepat di belakangku, seluruh tubuhku langsung kaku. Aku tidak berani menoleh, benar-benar tidak berani. Napas terasa berat, jantungku berdetak sangat keras sampai terdengar di telingaku sendiri. Malam itu, jalan menuju jembatan benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara warga. Hanya suara aliran sungai dari kejauhan dan angin yang menerpa pepohonan bambu. Lalu perlahan terdengar suara perempuan itu, sangat dekat, seolah bibirnya berada di samping telingaku. "Kenapa berhenti, Mas?" Tubuhku gemetar hebat. Aku langsung teringat pesan Pak Rahmat. Jangan pernah mengikuti kemana dia pergi. Aku memejamkan mata dan mulai membaca doa sebisaku. Awalnya suara itu masih terdengar, kemudian berubah menjadi tangisan. Tangisan yang semakin lama semakin keras. Aku tetap membaca doa sambil memaksakan diri berjalan mundur menjauh dari arah jembatan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan yang sangat nyaring, membuat telingaku berdenging. Aku refleks menoleh dan saat itulah untuk pertama kalinya aku melihat wajah sosok tersebut
dengan jelas. Wajahnya pucat, kulitnya seperti membengkak karena terlalu lama terendam air. Matanya hitam pekat, dari sudut bibirnya mengalir cairan berwarna gelap. Namun yang paling mengerikan adalah ekspresinya. Ia tidak terlihat marah, tidak terlihat menyeramkan seperti yang sering ada di film horor. Ia justru terlihat sangat sedih sampai membuatku merinding. Beberapa detik kemudian, sosok itu mulai mundur perlahan, lalu berbalik menghadap jembatan. Aku memperhatikan tanpa berani bergerak. Sosok itu berjalan menuju tengah jembatan, langkah demi langkah, sampai akhirnya berhenti tepat di bagian tengah. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Aku melihat bayangan kejadian kecelakaan seperti sedang diputar ulang di depanku. Ada cahaya lampu motor, suara rem, benturan keras, jeritan perempuan, lalu tubuh seseorang terjatuh ke sungai. Semuanya berlangsung hanya beberapa detik, namun terasa sangat nyata. Aku bahkan bisa mendengar suara air saat tubuh itu menghantam permukaan sungai. Setelah bayangan itu menghilang, sosok perempuan tadi kembali menoleh ke arahku, lalu perlahan mengangkat tangannya. Bukan memanggil, bukan meminta ikut, melainkan seperti mengucapkan selamat tinggal. Dan setelah itu tubuhnya menghilang begitu saja di tengah kabut yang menyelimuti jembatan. Aku berdiri terpaku selama beberapa menit, sampai akhirnya memberanikan diri pulang. Malam itu menjadi malam terakhir aku melihat sosok tersebut. Setelah kejadian itu, gangguan yang selama berminggu-minggu menghantuiku perlahan menghilang. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela. Tidak ada lagi tangisan perempuan di belakang rumah. Dan aku tidak pernah lagi bermimpi berdiri di atas jembatan tua. Beberapa hari kemudian, aku kembali menemui Pak Rahmat dan menceritakan semuanya. Beliau hanya terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Mungkin dia cuma ingin ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sampai hari ini, aku juga tidak bisa memastikan apa yang kulihat malam itu. Yang jelas, pengalaman tersebut mengubah cara pandangku terhadap hal-hal yang selama ini dianggap hanya mitos. Aku masih melewati jembatan tua itu sesekali jika terpaksa, tetapi tidak pernah lagi sendirian pada malam hari. Aneh memang, karena setelah semua kejadian itu, tidak ada lagi penampakan yang kulihat. Namun setiap kali melintas jembatan tersebut, terutama saat hujan turun dan kabut mulai naik dari permukaan sungai, aku selalu teringat malam ketika sosok perempuan itu berdiri di tengah jembatan. Kadang aku masih merasakan bahwa hawa dingin yang sama. Kadang aku masih teringat suara lirih yang pernah memanggilku, "Mas." Dan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya, apakah malam itu aku benar-benar bertemu arwah penunggu jembatan tua, atau aku hanya menjadi saksi terakhir dari sebuah tragedi yang belum pernah benar-benar selesai. Dan akhirnya cerita pun selesai. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.